Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra di dalam Indra Syahputra Hasibuan Channel. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Jadi, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberi oleh dosen saya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan jenis-jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial menitik beratkan kepada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan. Pendidikan membebaskan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan. Yang kedua, pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan mengutamakan adanya keterkaitan antara lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Yang ketiga, pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan ini bersifat ekonomis dan berpangkal dari konsep investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan efisiensi biaya disebut bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil keuangan yang diperoleh. Jelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya dan tingkatannya. Perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya. Menurut Anang Fatah, ada 3 perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya. Yang pertama yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara untuk mencapai tujuan pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam tingkat makro dijabarkan kembali ke dalam program berskala kecil. Pada tingkatan ini, perencanaan telah bersifat operasional disesuaikan dengan unit-unit. Contoh perencanaan meso yaitu perencanaan pada tingkat departemen Direktorat Jenderal Pusat. Yang ketiga, perencanaan mikro merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso, khususnya dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Contohnya perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar. Perencanaan berdasarkan tingkatannya. Pendidikan berdasarkan tingkatannya ada 3 jenis, yaitu 1. Perencanaan strategis. Berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. 2. Perencanaan taktis. Upaya dalam mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasikan berbagai sumber yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. 3. Perencanaan teknis. Upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk dilaksanakan, terutama dalam jangka waktu yang pendek dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Jelaskan aspek demografi dalam keterkaitan perencanaan pendidikan. Di dalam buku Afifuddin, Perencanaan Pendidikan, menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara perkembangan pendudukan
dan perkembangan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan dinamis dan berkelanjutan. Jelaskan hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam penganggaran pendidikan. Nah, untuk penganggaran pendidikan ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal yang harus kita pertimbangkan itu ada 4. Yang pertama, perkembangan demokrasi pendidikan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, tuntutan akan pendidikan. Dan yang keempat, adanya inflasi. Sedangkan untuk faktor internal ini juga ada 4 yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, materi yang disajikan. Dan yang keempat, tingkat dan jenis pendidikan. Jelaskan cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan. Untuk membuat rencana tahunan, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dan kita buat. Yang pertama, yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif per minggunya. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matriks yang sudah tersedia. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada Oke, itulah tadi video saya menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Kalau suka dengan channel saya, boleh di subscribe dan berikan masukan Anda yang membangun dalam kolom komentar. Terima kasih.